Brodo FM Suara Kreativitas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat. Dan sekarang kita sudah masuk di Prodi Religi. Nah, dan tentunya gak mungkin sendirian dong ya. Belum ada keabsahannya nih kalau aku sendiri, sahabat. Jadi ada narasumber yang nemenin juga di Prodi Religi kali ini. Ada dari Dr. Irfan Nur, dari dosen Fakultas Usuluddin, dan juga ada Kak Muhammad Syafai. Halo. Halo. Ya. Oke. Udah bisa mic-nya ya? Iya. Oke. Dan kebetulan tema kita di sore hari ini beragama di negeri Pancasila. Wah, ini menarik pembahasannya buat kita juga sebagai anak muda ya. Mungkin jangan sampai acuh gitu ya lebih tepatnya Pak ya. Iya. Terhadap entah terhadap agama sendiri dan juga negeri kita tercinta. Mungkin boleh disampaikan untuk pembukanya dari Kak Syafi atau Pak Ustadz? Oke, saya ingin sedikit menyampaikan membuka aja ya. Nanti yang lebih dalam mungkin langsung ke Bapak. Oke, beragama di negeri Pancasila. Negeri Pancasila itu kan yang kita sebut, biasa kita sebut atau ringkasnya aja Indonesia lah gitu kan. Karena kan memang kita satu-satunya negara yang menganut Pancasila gitu kan. Nah, berbicara Pancasila ini berarti kita berbicara tentang rumah kita, ya, tanah air kita gitu. Nah, dimana kita hidup dan bersosialisasi di Indonesia ini. Dan Pancasila ini kan menjadi fitrah dasar kita ya, dalam setiap tindakan dan menjalankan keseharian. Nah, berarti kan di dalam Pancasila itu ada 5 sila kan, dan salah satu sila yang pertama sekaligus yang paling utama dan itu mencakup ke semua sila itu kan sila ketuhanan yang Maha Esa. Nah, itu kan artinya ketuhanan yang Maha Esa itu berarti sila yang memberikan legalitas kepada masyarakat untuk beragama atau menganut kepercayaannya masing-masing. Nah, ini kan termaktub di dalam Pancasila itu sendiri. Nah, berarti secara otomatis maka umat beragama di negara ini itu di cover semuanya oleh Pancasila gitu kan. Nah, bagaimana kemudian umat beragama ini bisa hidup berdampingan satu sama lain? Kan kita di sini ada banyak agama kan. Nah, itu yang jadi persoalan, dan mungkin hari ini kan kita mengalami seringkali terjadi isu-isu yang macam-macam tentang umat beragama kita, saling gesek, saling kekerasan antar dan sebagainya. Nah, mungkin kita bisa langsung ke Bapak ya, karena Bapak yang lebih tahu masalah ini. Sebagai pengantar dulu ya. Iya. Baik, silakan Pak. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Para pendengar RRI Banjarmasin Pro 2 FM yang berbahagia, hari ini kita sengaja mengangkat satu tema yang berjudul beragama di negeri Pancasila. Kenapa perlu tema ini diangkat? Karena kita menyaksikan sendiri bagaimana akhir-akhir ini ada kecenderungan keberagamaan kita itu mulai mengalami pergesekan karena perbedaan identitas agama. Tindakan misalnya dalam bentuk tindakan-tindakan intoleransi, dari penyebaran ujaran kebencian hingga mungkin bisa dikatakan persekusi terhadap penganut agama tertentu atau kepercayaan tertentu. Nah, itu mulai terjadi marak akhir ini. Nah, yang menghebohkan saat ini kan kalau di tingkat dunia kita menyaksikan bagaimana kasus India, mayoritas menindas minoritas atas nama undang-undang kewarganegaraan. Nah, kita tentu berharap bahwa bentuk-bentuk intoleransi seperti itu tidak akan pernah terjadi di Indonesia. Kenapa? Pertama, yang harus kita sepakati dulu adalah bentuk negara kita. Negara kita ini kan bukan negara agama,
tapi juga bukan negara sekuler, tapi negara yang mengakui keberagamaan penduduknya. Nah, jadi di situ uniknya negara kita ini, bukan negara sekuler, bukan negara agama, tapi memberi pengakuan atas keberagamaan para penduduknya. Nah, misalnya di dalam dasar negara kita Pancasila itu kan sila pertama sebagaimana yang disampaikan oleh Mas Safi tadi, bahwa di sila pertama itu kita terumuskan ketuhanan yang Maha Esa. Kemudian di Undang-Undang Dasar 1945 yang di amandemen itu pada pasal 28 misalnya berbunyi setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agama, memilih pendidikan, kemudian dan sebagainya. Kemudian pasal 29 menyatakan bahwa negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agama dan kepercayaannya. Itu artinya secara konstitusional keberagaman di Indonesia ini sangat dilindungi. Nah, itu satu. Kemudian yang kedua, kita tahu bahwa dari zaman dulu hingga sekarang yang disebut keindonesiaan itu kan majemuk. Nah, itu yang misalnya data BPS tahun 2010 itu ada 1331 suku bangsa. Itu artinya apa? Dari segi bahasa kita berbeda. Kemudian dari segi agama, kepercayaan di tingkat lokal pasti berbeda-beda. Nah, yang dalam konteks seperti itu, maka yang harus kita jaga di negeri Pancasila ini adalah bagaimana keberagaman itu kita kelola sehingga penduduk yang ada di dalamnya bisa hidup berdampingan, aman, sejahtera, damai dan sebagainya. Nah, itu yang harus kita tekankan pada diskusi ini. Nah, jadi tidak ada istilah mayoritas harus dilebihkan atau minoritas harus disisihkan. Yang kita inginkan dalam hidup berdampingan itu adalah bagaimana mayoritas mengayomi minoritas dan bagaimana minoritas pun merasa terlindungi dan terayomi oleh minoritas. Nah, kalau kita masuk ke pada level itu, maka pertanyaannya adalah lalu beragama yang bagaimana yang dituntut di negeri Pancasila yang kita cintai ini? Tentu beragama yang bisa saling menghargai, saling menghormati, saling mengayomi, itu yang harus kita kedepankan tanpa harus mengorbankan keyakinan kita masing-masing agama. Nah, misalnya gini, kenapa itu harus ditekankan seperti itu? Misalnya di dalam Al-Quran surah Al-Anbiya ayat 107 itu kan jelas sekali inti agama itu apa? Inti agama itu adalah Tuhan tegaskan bahwa agama itu diturunkan tidak lain kecuali hanya untuk menjadi rahmat bagi sekalian alam. Ya kan? Nah, lalu dalam konteks beragama itu sendiri, misalnya di dalam surah Al-Kafirun itu disebutkan lakum dinukum waliyadin. Jadi bagi kamu agama kamu, bagi kami adalah agama kami. Nah, itu kan jelas sudah rambu-rambu di dalam Al-Quran itu kan, bahwa kalau urusan agama masing-masing ya urusan internal masing-masing, tidak boleh dicampuri, dipaksakan oleh pihak luar. Tapi ketika berinteraksi dengan sesama, dengan baik sesama maupun yang di luar keyakinannya, yang harus ditonjolkan itu adalah bagaimana agama itu tampil dalam bentuk rahmat bagi sekalian alam. Nah, ini kan luar biasa sebenarnya kalau kita mau telisik lebih jauh istilah rahmat ini. Jadi rahmat bagi sekalian alam ini, Tuhan di situ tidak rahmat bagi manusia, tidak, tapi rahmat bagi sekalian alam. Itu artinya bahwa agama itu bisa menjadi rahmat bagi manusia, sesama manusia, bagi alam semesta, bahkan seluruh isi alam semesta ini.
kehadiran agama itu bisa menjadi kenyamanan bagi seluruh apa yang ada di muka bumi ini. Ini kan sesuatu yang luar biasa sebenarnya. Kalau itu bisa kita praktekkan di dalam beragama kita, insya Allah hidup berdampingan itu bukan sesuatu yang mustahil kita kedepankan dalam beragama. Nah, ini yang saya kira yang harus kita jadikan agenda pengarus utamaan bagaimana beragama di negeri Pancasila ini, yaitu negeri Indonesia yang sangat kita cintai. Tentu kita tidak ingin negara yang sudah kita bangun berdarah-darah, bermodalkan nyawa, kemudian harta benda, lalu kemudian porak-poranda hanya karena apa? Kadang-kadang hanya karena sentimen keagamaan yang saya kira tidak perlu, lalu kemudian sentimen itu menjadi merusak rumah kita ini. Kenyamanan rumah itu kan, rumah yang kita huni itu kan tergantung kita. Misalnya dalam hidup berkeluarga saja, kalau kita ingin damai ya marilah kita berhubungan suami istri, anak itu secara harmonis. Kalau itu tidak bisa kita ciptakan ya rumah menjadi neraka. Nah, apalagi negara sebesar ini kan bukan hanya ayah, ibu, anak, tapi ini kan levelnya sudah masyarakat, bangsa yang terdiri dari suku bangsa yang berbeda-beda. Maka di sini perlu kita kelola sedemikian rupa bagaimana keragaman ini menjadi sebuah kenyamanan bersama. Nah, bagaimana cara mengelolanya? Mungkin banyak cara mengelolanya. Nah, di dalam perspektif agama saya kira yang cara mengelola keberagaman dalam perspektif agama adalah mengarus utamakan toleransi beragama tanpa harus mengorbankan kepercayaan yang kita miliki. Nah, jadi saya kira itu yang menjadi poin saya pada sesi ini, saya kira. Baik, kalau misalkan dari Kak Syafi'i atau dari Pak Ustadz sendiri, apa sih yang biasanya disalahartikan untuk anak-anak muda mengenai pengertian dari toleransi beragama ini sendiri, Pak Ustadz? Kadang-kadang gini, toleransi itu sering dimaknai mencampur adukan keyakinan. Nah, itu yang perlu kita hindari. Jadi jelas di dalam Al-Quran itu seperti yang saya bacakan tadi, lakum dinukum waliyadin. Jadi tidak ada istilah campur mencampur agama dalam hal keyakinan. Tapi bukan berarti kita sebagai sesama manusia ini tidak boleh bergaul. Keyakinan kita terhadap agama itu adalah hubungannya dengan Tuhan. Jadi hablum minallah itu tidak boleh kita campur adukan. Itu hak prerogatif Tuhan. Bagaimana agama itu. Nah, tapi bagaimana kita berhablum minannas dengan sesama kita, itu saya kira nilai yang harus kita kedepankan adalah nilai kemanusiaan. Nah, bagaimana nilai-nilai kemanusiaan itu bisa menjadi jembatan kita dalam berinteraksi dengan orang yang berbeda dengan kita. Karena apa? Karena di dalam hidup ini kan persoalan kehidupan ini kan tidak hanya bisa kita selesaikan hanya dalam satu bidang, ya kan? Atau dalam satu profesi, atau di dalam satu tingkatan, tidak bisa. Atau di dalam satu keahlian, tidak bisa. Hidup ini kan seperti mata rantai kehidupan yang satu sama lain itu sesungguhnya saling memerlukan. Sehingga itu kalau kita mengedepankan nilai-nilai kemanusiaan, maka apapun rintangan, apapun halangan itu bisa terjembatani. Dalam tujuannya tidak lain adalah bagaimana kita saling melengkapi, saling menyempurnakan. Karena hidup berdampingan itu saya kira jauh lebih baik daripada hidup yang saling terpisah. Saya kira itu. Gak nyaman kalau hidup itu. Iya. Resah gimana gitu ya. Iya. Nah, kalau dari Kak Syafi'i sendiri gimana nih serta toleransi yang mungkin banyak ya masih disalahartikan sama anak-anak muda zaman sekarang? Iya. Kata toleran itu ya betul sekali ya, bahwa dia sering salah dimaknai oleh kita sendiri gitu kan. Toleransi ini kan sebetulnya
adalah sesuatu yang melekat di dalam nama Islam itu sendiri. Ya. Islam itu kan selamat, ya, artinya keselamatan, ya kan, secara esensial. Oke, kalau Islam itu sebagai adalah keselamatan, berarti jalan yang kita tempuh untuk menjadi Islam ataupun mendakwahkan Islam ataupun berbicara tentang Islam itu berarti dengan keselamatan. Ya. Ya kan? Dengan yang bisa diterima oleh semua orang, yang adem kalau di apa namanya diterima oleh hati dan pikiran, gitu kan. Nah, artinya toleransi yang sesungguhnya itu berbentuk jalan yang menunjukkan kepada cahaya, gitu. Bukan justru apa yang sebaliknya kan, misalnya jalannya dengan kekerasan atau dengan hal-hal yang justru bertolak belakang dengan keselamatan tadi. Nah, itu yang dinamakan dengan toleran. Selama ini kan kita melihat toleran itu bahkan seringkali disamakan dengan liberal misalnya, atau apa gitu kan. Plural. Iya, plural. Itu kan ya itu sebenarnya kan kita salah posisi kita itu tidak mau atau menutup diri dengan pengertian yang diberikan oleh orang yang orang lain, gitu kan. Dan ini salah satu penyebab kenapa kita itu sering melakukan kekerasan terhadap orang lain, karena kita menutup diri, tidak membuka, kenapa jadi pendapat orang itu ada yang seperti ini, ada yang seperti ini. Kita merasa ya sudah, pendapat kita bahwa A itu yang paling benar dan dan itulah yang harus kita pegang. Itu kan sebetulnya tidak bisa seperti itu kita dalam kehidupan sosial, ya kan. Boleh jadi di dalam keyakinan kita itu boleh berpegang kepada yang benar dan merasa sesuatu itu benar, keyakinan kita itu benar. Tetapi dalam realitas kita tidak bisa mengutarakan, apalagi memaksakan keyakinan yang kita miliki itu untuk dipraktekkan atau dimiliki oleh orang lain. La ikraha fiddin, ya? Iya, la ikraha fiddin. Atau di dalam Quran surah An-Nahl itu kan disebutkan, saya lupa, begini, ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izah al-hasanah. Nah, itu. Dan wazadilhum billati hiya ahsan, itu kan. Nah, artinya di situ kan ada keterangan bahwa ud'u ila sabili. Ya kan? Sabil, ya. Bukan ud'u ila rabbik. Bukan berdakwah langsung kepada Tuhan. Tetapi berdakwah kepada jalan Tuhan. Artinya kita ini sebetulnya bukan Tuhan, tetapi kita ini hanya gerbong-gerbong. Gerbong yang akan membawa siapa yang akan kita bawa untuk menuju jalan tadi. Masalah orang itu mau naik gerbong kita atau tidak, ya silahkan. Yang penting kita sudah menyampaikan dengan baik dan itu. Nah, barangkali itu yang jadi titik tekan kita ya, dalam toleransi itu, bahwa toleransi itu sebenarnya adalah ruh Islam itu sendiri, gitu. Dan itu tidak bisa memang begitu adanya kan. Karena ya kalau kita mendefinisikan agama secara umum pun kan, agama itu artinya terdiri dari, secara harfiah ya, terdiri dari kata a dan gama, gitu kan. A itu kan artinya tidak, gama itu kacau. Kalau agama berarti tidak kacau. Kalau misalnya agama itu membawa kekacauan, apalagi yang namanya radikalisme, itu bukan agama sebenarnya. Itu orang yang beragamanya, bukan agamanya yang salah, gitu. Oknum, ya. Nah, Oke. itu tekan yang penting. Baik, nanti bakal kita lanjut lagi ya buat sahabat kreatif yang pengen tanya-tanya seputar topik hari ini.
Bisa langsung gabung di Facebook PRO Spasi Banjarmasin atau lewat WhatsApp di 0811 Bisa lewat dari message juga di RRI Pro 2 Angka Banjarmasin. Stay tune, jangan kemana-mana sahabat. Pemirsa suara kredibilitas sahabat, balik lagi di Pro 2 Religi ya. Dan masih seputar beragama di negeri Pancasila. Wah, anak-anak mudanya kalau misalkan lagi semangat gitu, kadang kelewatan juga mungkin ya. Semangatnya ke lain gitu. Nah, mungkin bisa dikasih arahan juga sedikit dan juga pembahasan kita hari ini seputar beragama di negeri Pancasila dan juga seputar toleransi ya. Iya. Baik, boleh dilanjutkan. Oke, mungkin saya yang akan memberikan pengantar lagi ya, nanti disambung oleh Bapak. Oke, kita kan sudah membahas tentang secara umum tadi masalah toleransinya ya, kemudian beragama di negeri Pancasila ini. Kemudian kita kan hari ini menghadapi situasi di mana keberagamaan kita hari ini seperti terpecah-pecah, gitu kan, terkotak-kotak. Yaitu di samping karena politik, di samping karena masalah macam-macam itu, satu sisi juga masalah agama gitu kan. Karena agama itu include dengan berbagai macam aspek. Nah, sebetulnya ada beberapa sebab ya kenapa kita itu bisa terjebak atau bersikap secara tidak langsung tidak keras kepada orang lain atau artinya intoleran terhadap orang lain. Saya melihat setidaknya keberagamaan kita hari ini itu lebih mengutamakan aspek kesalehan di luar. Maksudnya kesalehan penampilan ketimbang kesalehan batinnya, kesalehan isi daripada si individu itu. Nah, ini kan tampak dalam kehidupan kita. Dan sekarang saya melihat bahkan tradisi ya, saya menyebutnya tradisi medsos, itu kan mengarahkan orang untuk mengutamakan penampilan ketimbang memperhatikan aspek-aspek yang sebetulnya gitu kan. Orang akan terbius dengan wah ini kayaknya karena dia sering pakai ke majelis gitu kan, atau pakai penampilan yang atribut agama itu kan, wah ini saleh sekali orangnya, nanti ceramah di tempat saya ya misalnya gitu kan. Apalagi sampai seperti itu, itu sudah berbahaya gitu kan. Nah, arah keagamaan kita itu semacam itu, dan itu berbahaya. Nah, oke. Kemudian di masyarakat kita itu sering sekali menemukan penyampaian kebenaran itu hanya pada aspek simbolik. Misalnya kalau misalkan mau sholat tuh harus pakai jubah, harus pakai sarung, harus pakai peci dan segala macam, terus pakai siwak misalnya gitu kan. Atau misalnya mau saleh itu naik haji tiap tahun misalnya gitu kan. Nah, apakah itu salah? Tidak sebetulnya kan. Tidak salah. Bahkan itu bagus. Memang bagus itu. Tetapi itu bukan sesuatu yang final. Atau bukan itu tujuan kita untuk beribadah, itu bukan itu. Tetapi di balik itu sebenarnya kita harus mengkaji maksud dan tujuan kita ingin memakai jubah, apakah ingin sholat dan segala macam. Itu yang harus kita kaji lebih jauh gitu kan. Jangan sampai kita hanya tertahan di situ. Nah, kebanyakan kita hanya tertahan di situ kan untuk mengkaji masalah-masalah syariat dan segala macamnya. Akibatnya orang hanya akan melihat bahwa kebenaran itu pada apa yang tampil, bukan pada apa yang bentuk sebenarnya gitu kan. Nah, ini kan berarti bahwa tolak ukur yang benar itu nanti jadinya adalah yang lahir, bukan yang batinnya, atau kedua-duanya yang paling penting gitu kan. Nah, dengan begini maka kita akan mudah sekali untuk melihat orang lain sebagai yang berbeda dengan kita. Oh, segala yang berbeda, apalagi yang tidak sesuai dengan apa yang kita anut akan dianggap salah, bid'ah, sesat, kafir misalnya, yang paling keras itu. Nah, itu berbahaya sebetulnya. Karena ada spirit agama itu kan seperti yang saya katakan tadi.
agama itu kan sebenarnya spiritnya adalah membawa keselamatan dan artinya tidak kacau. Apa artinya orang beragama kalau dia membawa keributan, sikap kasar kepada orang lain, bahkan kekerasan? Apa artinya itu? Nah itu. Nah mungkin ini yang saya tekankan ya. Kemudian juga ada pemahaman agama yang dangkal, itu jadi problem kita juga sebenarnya hari ini. Karena di situ akan terjadi diskriminasi terhadap orang-orang yang dianggapnya berseberangan dengan dirinya gitu. Kemudian ya yang sebenarnya agak susah untuk dijelaskan juga adalah hadirnya kelompok-kelompok yang atau oknum-oknum gitu ya, yang mencoba untuk memecah belah kita dari dalam maupun dari luar. Nah itu. Nah sebab-sebab ini adalah yang paling penting di dalam kita mengidentifikasi sejauh mana kita bersikap intoleran atau tidak gitu. Nah oleh karena itu di sini kita memerlukan semangat toleransi itu gitu kan. Dan Pancasila itu sudah sesuatu yang memang beriringan, berirama dengan agama-agama, bahkan spiritnya sangat Islami. Ada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang beradab dan seterusnya. Itu bagaimana tidak kalau tidak Islami gitu kan sifatnya. Nah, untuk membahas masalah toleransi ini, saya rasa kita kembalikan lagi kepada Bapak Irfan Nur yang agak lebih dalam bahasanya. Terima kasih. Saya kira memang yang perlu kita sadari sebelum kita berbicara lebih jauh tentang model beragama toleran itu adalah memang situasi keberagaman kita saat ini di Indonesia atau dimanapun saat ini berada itu memang berbeda dengan keberagamaan kita dulu. Mungkin zaman pada saat saya anak-anak mungkin berbeda dengan atau pada saat saya remaja dengan remaja sekarang ini mungkin berbeda. Kalau dulu kita kan media sosial itu kan tidak menjadi bagian dari kehidupan kita. Nah, salah satu dari ciri zaman ini adalah kemajuan teknologi informasi, di mana basis perkembangan media sosial itu kan sangat luar biasa. Berita hari ini itu dengan mudah diterima oleh siapapun di seluruh dunia. Nah, yang menarik itu gini, kalau dulu sumber-sumber keagamaan itu hanya terbatas kepada guru-guru mengaji, kemudian para tuan guru atau para kiai atau para ustadz di masjid-masjid atau di masjid-masjid taklim atau di sekolah dan di pesantren. Dulu kan otoritas keagamaan itu kan ada di lingkaran itu. Nah, hari ini kita menyaksikan bahwa otoritas keagamaan dan orang yang berhak menyampaikan agama itu sudah tidak bisa lagi dibendung. Siapapun, selama dia punya channel YouTube, dia punya medsos, akun official ya, mode-mode seperti itu, dia bisa menyampaikan apa saja. Nah, tanpa kita ketahui sanad keilmuan yang menyampaikan itu. Nah, ini yang tantangan terbesar bagi generasi muda saat ini. Sehingga apa? Sehingga apapun dan bagaimanapun ideologi yang ada di luar sana itu bisa sewaktu-waktu bisa masuk. Nah, karena itu saya kira sudah saatnya kita kaum beragama di Indonesia ini saling bahu-membahu, kemudian saling bekerja sama untuk menangkal masuknya kelompok-kelompok yang secara tidak langsung dan langsung itu akan merusak keutuhan dan kenyamanan bangsa kita Indonesia yang majemuk. Kemajemukan kita ini kan satu sisi itu sangat merupakan sebuah anugerah bagi kita. Tapi di sisi lain kan itu bisa dimanfaatkan oleh orang luar untuk memecah belah dengan menyusupkan ideologi tertentu. Nah, yang menarik itu gini. Pada tanggal 14 Februari 2019 kemarin itu
itu imam besar Universitas Al-Azhar itu kan Syekh Ahmad At-Taib dengan Paus Fransiskus itu bertemu, kemudian menghasilkan apa yang disebut dengan dokumen persaudaraan kemanusiaan. Coba bayangkan, artinya kegelisahan kita di sini juga menjadi kegelisahan kaum beragama secara global, bahwa kecenderungan beragama yang tidak bisa memberikan kenyamanan bagi kaum beragama itu sudah menjadi keresahan bersama seluruh umat beragama di dunia. Nah, dokumen itu menghasilkan beberapa hal. Jadi mereka sama-sama menegaskan musuh bersama kita saat ini sesungguhnya adalah yang pertama ekstremisme akut. Nah itu kan, jadi bukan hanya Islam tapi seluruh agama itu mengakui bahwa musuh bersama kita itu adalah ekstremisme akut. Kemudian yang kedua adalah hasrat saling memusnahkan. Nah, kemudian yang ketiga perang. Yang keempat itu adalah sikap intoleran. Nah, kemudian yang kelima adalah rasa kebencian di antara sesama umat manusia yang semuanya mengatasnamakan agama. Nah, jadi saya kira yang saya sebutkan itu adalah harus menjadi musuh kita bersama. Nah, lalu bagaimana kita menghadapi semua itu? Ini kan generasi muda, generasi muda yang harus kita tekankan. Jadi bagi generasi muda, saya kira yang perlu harus kita tekankan, harus kita tanamkan sedini mungkin itu adalah bagaimana kita bisa menanamkan nilai-nilai menghargai dan bertenggang rasa atas perbedaan kita. Jadi itu harus kita tingkatkan perbedaan itu, baik perbedaan antar suku, perbedaan kelas sosial, perbedaan organisasi, itu harus kita tumbuhkan bagaimana kita bisa saling menghargai. Itu kan sederhana sekali sebenarnya. Misalnya kalau di rumah itu misalnya gini, bagaimana orang tua atau seorang ayah bisa menghargai istrinya, ya kan? Mulai dari situ. Kemudian bagaimana istri menghargai suaminya. Kemudian ayah, ibu bisa menghargai pendapat anaknya, walaupun masih kecil. Sekecil apapun dia harus dihargai. Dengan dihargai, orang itu kan akan merasa memiliki dirinya, merasa diperlakukan sebaik mungkin. Nah, kemudian juga si anak walaupun bagaimanapun dia harus bisa menghargai ayahnya. Jangan lalu kemudian anak merasa tidak diberi sesuatu yang kita inginkan lalu melawan dan sebagainya. Nah, kalau kita bisa menanamkan di rumah bagaimana saling menghargai, saya kira itu modal sosial atau modal kultural yang bisa kita tularkan bagi kita semua, bagaimana kita menghargai perbedaan dalam konteks agama. Misalnya gini, kita ke masjid, ada yang tidak pakai kunut, ada yang tidak. Nah, kalau kita memang di rumah memang tidak diajarkan berkunut sholat subuh, ya kita harus menghargai bahwa ternyata ada di dalam Islam itu diajarkan sholat subuh itu tidak berkunut, atau ada di dalam Islam itu diajarkan bahwa sholat subuh itu harus pakai kunut. Nah, itu harus kita tanamkan sedemikian rupa sama anak-anak kita. Nah, saya ingat betul dulu pernah sholat subuh bersama Kiai Ayer Fahrudin, salah satu tokoh Muhammadiyah. Kemudian yang imam itu adalah orang NU. Nah, beliau beliau yang jadi imam. Dia tahu bahwa yang di belakang ini banyak yang kaum Nahdien. Ketika pada saat yang seharusnya membaca kunut, dia berhenti beberapa saat
untuk memberikan kesempatan bagi orang yang biasa berkunut untuk membaca kunut, baru dia sujud. Nah, ini kan satu praktek yang sebenarnya bisa kok kita lakukan. Kenapa tidak? Orang sekali itu saja bisa melakukan. Kenapa kita yang agamanya ini masih pas-pasan tidak melakukan hal seperti itu? Benar tadi kata Syafi'i tadi. Kadang-kadang kita hanya mementingkan formalitas, hanya mementingkan baju, tidak mementingkan substansi. Kalau substansi itu kan berarti kita harus menelusuri apa sih, kenapa sih ajaran ini seperti ini. Nah, kalau itu bisa kita lakukan ketika kita bisa menghargai perbedaan. Tapi kalau titik tolaknya itu adalah kebencian, sudahlah. Pokoknya semua yang dilakukan orang itu pasti salah. Sudah dari awal ya? Sudah dari awal. Tapi kalau dari awal tuh kita menekankan bagaimana kita bisa menghargai orang, itu saya kira segala perbedaan itu bisa kok kita jembatani, kita saling bertegur sapa dan sebagainya. Nah, kemudian yang kedua yang selain bagaimana menanamkan sikap saling menghargai ini, saya kira di era kita sekarang ini kan era di mana dunia terbuka seluas-luasnya. Kita kan kadang-kadang risih juga. Ada orang yang saking terbukanya, ada orang yang suka mengupload foto di ruang-ruang privat, misalnya di dalam kamar. Kan coba sekarang tuh kan seperti itu. Jadi tidak ada lagi ruang-ruang tertutup di dunia ini. Semua bisa terbuka karena medsos, teknologi informasi yang sedemikian rupa. Nah, saya kira di dalam konteks keberagamaan yang harus kita tanamkan bagi generasi muda dalam konteks beragama itu adalah bagaimana menanamkan sikap mendahulukan menyimak daripada menilai atau menghakimi. Nah, jadi menyimak itu dalam pengertian kalau kita dapat berita, kalau kita mendapatkan sharing dari kawan tentang suatu ceramah, tentang gagasan atau caption dan sebagainya, seyogyanya kita simak dulu lah. Benar apa tidak? Jangan-jangan itu adalah hoax. Kan sekarang ini ceramah saya ini juga kan bisa diedit, dipotong sepenggal-sepenggal, lalu disisipkan kata-kata yang sebenarnya itu ada penjelasannya. Tapi ketika dipotong, itu kan menggiring orang, kita memframing orang, jalan pikiran orang untuk memahami kata itu. Itu saya kira sangat berbahaya. Karena itu pesan saya kepada generasi muda adalah kita bagaimana menanamkan sejak dini mendahulukan menyimak daripada menilai atau menghakimi. Jadi kalau misalnya kita berbeda, tolong simaklah dulu apa yang menjadi dasar perbedaan itu. Jangan belum apa-apa kafir, macam-macam kata-kata yang tidak enak didengar. Menghakimi ya? Iya. Kasus-kasus di beberapa negara, misalnya di Suriah, kemudian di Mesir dan di beberapa negara Timur Tengah yang hari ini porak-poranda, itu kan berawal dari ujar-ujar kebencian antar golongan, antar aliran keagamaan. Dulu sebelum terjadi Suriah itu porak-poranda, dulu antar aliran agama ini hidup berdampingan. Sama kita misalnya kita bisa menyaksikan di Indonesia ini bagaimana gereja kemudian masjid itu bisa hidup berdampingan. Saya baru-baru tadi nonton film bersama, judulnya itu Beta Mau Jumpa. Itu kan bagaimana Ambon itu tercabik-cabik rusuh agama karena hubungan antara agama. Nah, dulu Ambon itu biasa saja mereka gereja kemudian masjid itu hidup berdampingan. Tapi karena ada oknum dari luar yang mencoba mengompori, akhirnya apa? Ambon menjadi porak-poranda
lalu masyarakatnya terkotak-kotakan oleh daerah-daerah tertentu yang dulunya mereka hidup tumbaur. Nah, kalau sudah seperti ini kan saya kira sangat sulit untuk disatukan. Harus ada usaha-usaha yang serius dari pemerintah, kemudian dari masyarakat, dari kaum agamawan itu sendiri, bagaimana mempertemukan kembali masyarakat yang sudah terpecah-pecah. Kasus Suriah misalnya, itu kan luar biasa, sudah tidak bisa lagi disatukan. Awalnya itu kan perang ujaran kebencian dari masjid ke masjid dan sebagainya. Akhirnya dari ujaran-ujaran kebencian itu tidak disimak tapi diyakini. Lalu turunannya apa? Ya perang. Nah, itu yang saya kira yang harus kita hindari. Jadi yang pertama yang harus kita dorong bagi generasi muda adalah belajarlah menyimak, mendahulukan menyimak daripada menghakimi satu berita, satu edaran dan sebagainya. Kemudian juga yang perlu ditekankan adalah bagaimana sedini mungkin kita belajar menghargai perbedaan. Karena dengan perbedaan itu banyak hal yang bisa kita ambil hikmahnya atau kita ambil manfaatnya. Dunia ini tidak akan seperti ini kalau tidak ada perbedaan. Di dalam Al-Quran itu kan perbedaan itu kan untuk apa? Lita'arafu, untuk saling mengenal. Saling mengenal itu kan apa? Karena perbedaan, bersuku-suku, berbangsa-bangsa, laki-laki, perempuan, itu kan. Nah, jadi saya kira dua hal itu yang perlu kita tanamkan pada generasi muda saat ini. Janganlah menjadi generasi muda perusak, tapi bagaimana menjadi generasi muda yang bisa menjadi agen perdamaian di bumi kita yang tercinta, yaitu negeri Pancasila ini. Saya kira itu. Baik. Kita sekaligus menyampaikan langsung ya, Pak Ustadz ya, untuk beberapa pertanyaan. Boleh. Dan juga ada pernyataan sekaligus dari sahabat kreatif nih. Yang pertama kita punya dari Husnul Khotimah. Ada beberapa pernyataan juga ini Ustadz yang disampaikan. Iya. Assalamualaikum, katanya terima kasih, sangat menarik sekali materi sore ini, beragama di negeri Pancasila. Dan ini lebih menguatkan kita bahwa ternyata agama bisa tumbuh, berkembang, dan berjalan dengan baik di negeri Pancasila. Dan agama bukan sebuah penghalang, apalagi menjadi musuh, katanya. Lanjutnya ada pernyataan, berbeda dengan pernyataan yang sedang viral dan kontroversi dalam beberapa waktu lalu, katanya dari salah satu pihak ini Pak ya, yang menyatakan bahwa musuh terbesar agama adalah Pancasila. Nah, ini bagaimana nih pendapat narasumber tentang pernyataan yang satu ini? Karena banyak di luar sana pendapat-pendapat yang pro dan kontra, saling menghujat dan lain-lain gitu katanya Pak. Nah, itu yang pertama. Mungkin kalau bisa dijawab dulu atau saya jawab dulu ya yang Oke, pertama. Ya. Terima kasih untuk pertanyaan dari saudari Husnul Khotimah atas pertanyaannya. Pernyataan tentang musuh terbesar Pancasila itu adalah agama. Kita perlu berefleksi lebih jauh. Saya kira tidak ada maksud dari Profesor Yudian untuk mengatakan bahwa agama itu sebagai musuh agama. Tapi yang ditekankan Profesor Yudian itu adalah agama dalam konteks ekstremis. Misalnya seperti ISIS itu kan mereka membangun sebuah organisasi ekstremis, teroris atas nama agama. Nah, saya kira kalau wujudnya seperti ini, wajib bagi kita memeranginya. Karena apa? Tidak ada agama satupun di dunia yang membenarkan satu tindakan penghancuran terhadap sesamanya. Karena itu saya sepakat saja, musuh terbesar Pancasila itu agama, tapi agama di dalam tanda kutip, agama yang mendorong orang untuk membuat kerusakan di muka bumi ini. kalau kebalikannya berarti bukan agama berarti? Ya, bukan agama berarti. Iya. Oke, Jadi lanjut seperti nih itu. ya, Ustadz ya. Ada namanya belum disampaikan. Ini dibacakan langsung. Katanya menurut narasumber, bagaimana kondisi nyata toleransi beragama di Kalimantan Selatan? Nah, kalau menurut saya beberapa hasil penelitian dari kawan-kawan atau dari pihak luar juga
untuk wilayah Kalimantan Selatan saya kira tingkat toleransinya sangat baik. Itu bisa kita lihat bahwa dalam 10 tahun terakhir ini, mungkin 20 tahun terakhir ini tidak ada bentuk pergesekan yang nyata lah antar umat beragama, antar suku dan sebagainya. Kita memang pernah dulu kerusuhan 23 Mei itu kan sangat membekas di hati kita semua. Bahkan saya sendiri sangat menyesalkan peristiwa itu terjadi. Tapi pas itu kan lebih kepada suatu peristiwa politik. Nah, jadi bukan peristiwa agama. Tapi di tingkat hubungan antar agama seperti hubungan inter umat beragama, berarti misalnya Muhammadiyah, NU, kemudian antar umat beragama, saya kira tidak ada hal yang perlu kita khawatirkan. Kita bersyukur bahwa orang Banjar itu bukan orang yang ngotot. Nah, ada kan kata-kata yang terkenal orang Banjar itu, kada apa-apa juga aja, kada jadi baras juga aja. Ada turunan gak, Pak? Iya. Jadi orang Banjar tuh sangat tidak ngotot dengan perbedaan. Jadi yang pintar harap mengalah ya. Nah, itu kan sebenarnya wisdom lokal yang perlu kita angkat itu. Jadi tidak perlu kita ngotot dengan pendapat kita sendiri. Kada jadi baras juga aja. Nah, itu kan sangat terkenal. Itu artinya apa? Orang Banjar itu suka dan cinta hidup bertoleransi. Itu salah satu ciri orang Banjar. Saya kira itu. Iya, orang Banjar lah ya. Iya. Sebagai orang Banjar ya, sama-sama orang Banjar ya. Iya. Saya juga. Iya, orang Banjar. Baik, mungkin terakhir nih buat sahabat kreatif, apa sih yang pengen disampaikan kepada anak muda zaman sekarang yang semangatnya lagi menggebu-gebu nih, Pak. Takutnya kan kita diarahkan kepada hal-hal yang memang ternyata salah tapi dianggap benar gitu bagi beberapa pihak. Karena memang anak muda ya masih dalam masa pencarian jati diri lah, lebih tepatnya gitu. Iya. Dalam konteks untuk beragama di negeri Pancasila ini sendiri. Boleh dari siapa? Saya sedikit aja. Kalau saya satu, belajarlah agama dengan guru yang betul-betul guru agama. Nah, Jangan belajar guru agama dengan Mbah Google, itu menyesatkan. Ya, saya kira itu. Nah, kalau dari Kak Syafi sendiri? Oke, saya rasa sebelum itu saya ingin merespon dulu ya, sedikit boleh. mungkin dari yang tadi. Saya juga punya pengalaman sewaktu di Jogja ya. Di Jogja itu saya hidup kosnya sama orang Katolik ya. Terus terang saja, maksudnya si punya yang kos ini orang Katolik. Suatu ketika itu pas waktu Ramadan ya. Pas waktu Ramadan itu saya itu kan pulang kuliah gitu kan, habis pulang kuliah terus dekat sama maghrib hampir isya gitu kan. Saya itu sama teman saya duduk-duduk di kos biasalah gitu kan, bincang macam-macam. Tiba-tiba waktu azan isya itu bapak kosnya ini datang, yang Katolik ini. Tiba-tiba negur saya, negur kami gitu. Hei, kamu nggak sholat ya? Kamu kan wajib sholat kalau misalkan terawih, harus beribadah banyak katanya gitu. Iya. Sama orang Katolik itu loh. Kami kan tiba-tiba bengong. Nah ini orang Kristen kok malah nyuruh ibadah dalam Islam gitu kan? Nah ini kan nggak ada, bahkan hampir susah untuk dicari orang-orang semacam ini. Dari kita ataupun dari umat beragama dari manapun gitu. Dan kos saya itu, bayangkan 1 tahun itu saya ngekos bayar biaya cuma 2 juta. Di lain itu sudah 4 juta, 6 juta. Saya itu cuma dapat kos 2 juta. Dan itu Pak, jangan salah fasilitasnya sudah sama toilet dan segala macam sudah. Nah itu saya saking orang itu beragama dengan inklusif sekali gitu, dengan toleran sekali. Bahkan itu kan manusiawi sebenarnya, bukan agama, tetapi itu memang
di bagaimana cara kita memperlakukannya secara manusiawi gitu. Nah itu pengalaman saya. Kemudian untuk apa tadi namanya, apa yang bisa kita tawarkan untuk solusi-solusi itu ya. Mungkin yang pertama adalah kita ini kan diberikan anugerah berupa akal dan pikiran. Kemudian kejernihan hati dan pikiran gitu kan. Nah ini adalah sebetulnya potensi kita untuk memaksimalkan apa yang sudah diberi ini, gitu kan. Artinya kalau kita memaksimalkan berarti kita berusaha sebisa mungkin atau sedapat mungkin mencari sesuatu yang benar itu seperti apa. Nah, kita ini kan seharusnya sadar ya bahwa sejauh apapun kita dalam beragama ataupun belajar agama itu sebetulnya tidak pernah selesai atau tidak pernah finish dalam artian. Karena kan kita selama di dunia ini, selama kita dalam kehidupan itu pasti kita selalu belajar, tidak selesai. Kalau selesai berarti itu kebenaran yang paling mutlak, dan sebetulnya tidak ada dalam dunia sosial itu kebenaran yang paling mutlak gitu kan. Gak ada yang sholat dapat ijazah ya? Ya itu nggak ada. Orang kan sholat itu selalu sholat gitu kan, ya pernah selesai sholatnya gitu. Nah, karena kita masih belajar, maka sebetulnya ada banyak sekali pengetahuan atau kebenaran-kebenaran di luar itu yang punya kebenarannya masing-masing. Atau pengetahuan itu kan bahkan di dalam Al-Quran disebutkan ilmu itu kalaupun digambarkan, ilmu tentang Tuhan itu ya, kalaupun digambarkan dengan tinta air laut seluruh bumi ini, itu tidak akan cukup untuk menggambarkan bagaimana pengetahuan itu. Kita bisa mengambil ibrah ini seharusnya, bahwa oh iya, tidak ada, kita itu sebenarnya hanya dapat secuil, bahkan tidak sampai dari apa yang ada di alam semesta ini. Nah, kalau begitu, kenapa kita harus bersikap dalam beragama itu keras? Atau misalnya lebih mengedepankan punya kita ketimbang punya orang lain? Bukankah dalam beragama kita itu kita harus memberikan ruang kepada orang atau bertoleransi tadi namanya? Nah ini kan sesuatu yang penting. Kemudian ya bahkan bisa terjebak dalam sifat merasa benar gitu kan. Nah itu berbahaya. Kemudian saya rasa yang paling penting adalah kita itu di hari ini sudah saatnya kita itu lebih mengedepankan nilai-nilai etis ketimbang aspek-aspek yang materi itu. Yang materi itu maksudnya yang kayak pakai jubah, pakai apa segala macam tadi. Tapi utamakan aspek etisnya gitu loh. Bukan maksud saya untuk mengatakan bahwa tidak perlu pakai jubah, tidak perlu pakai, itu perlu, bahkan perlu sekali. Tetapi introspeksi, untuk apa kita sholat kalau jumlah korupsi kita semakin meningkat? Kan begitu. Iya. Atau untuk apa kita memakai pakaian agama yang jubah dan bolang misalnya gitu kan, yang tinggi-tinggi, sementara kita masih melukai perasaan sesama kita. Nah, di sini kan ada kesenjangan, dan itu seharusnya yang perlu, makanya saya katakan pertimbangan etis itu yang paling diutamakan ketika kita beragama. Beragama maksudnya dalam konteks masyarakat ya, gitu. Bukan kalau dalam diri pribadi kan kita punya keyakinan sendiri. Kemudian, sedikit lagi ya, bahwa di dalam Al-Quran itu ya ada hikmah gitu kan. Kita menyampaikan sesuatu itu dengan hikmah. Artinya bukan dengan kekerasan, bukan dengan jalan apa-apa, tapi dengan hikmah. Hikmah itu artinya arif, bijaksana dan segala macamnya. Nah, pada akhirnya ya agama dengan Pancasila, kembali dalam konteks yang tadi, sebetulnya tidak ada pertentangan gitu kan.
bahwa ada pertentangan itu karena dalam konteks masyarakatnya, tetapi secara esensial, secara wujudnya yang nyata bahwa agama dan Pancasila itu sama-sama memberikan spirit semangat untuk mengelola kehidupan ini agar seluruh umat manusia mencapai keselamatan. Itu yang penting. Baiklah ya, semoga kita sebagai anak muda nih yang tadi semangatnya menggebu-gebu juga gak salah arah ya salah satunya. Ya. Terima kasih buat Kak Syafi'i dan juga Mas Irfan Nur ya untuk hari ini. Sampai ketemu lagi di edisi berikutnya. Untuk Pradara Legit, thank you banget buat sahabat kreatif yang juga ikutan gabung di hari ini. Sampai ketemu lagi di lain kesempatan. Ada pamit dan narasumber. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.